Halo semuanya, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Cincin Kehidupan. Di video kali ini kita akan mengikuti sebuah kisah rumah tangga yang awalnya terlihat sempurna, penuh kemewahan dan tampak bahagia dari luar, namun perlahan berubah menjadi medan pengkhianatan, perebutan harta dan kehancuran yang tidak bisa terhindarkan. Sebuah kisah tentang seorang istri yang kehilangan segalanya bukan karena kelemahannya, tetapi karena pengkhianatan orang-orang yang paling ia percaya. Dan di balik jatuhnya dirinya, ternyata ada kekuatan besar yang selama ini tersembunyi, yang akhirnya membuat keadaan berbalik dalam cara yang tak pernah diduga oleh siapapun. Siapkan diri kalian karena cerita ini akan membawa emosi dari sedih, amarah, sampai kepuasan di akhir ceritanya. Jangan lupa tonton sampai akhir ya, dan jangan lupa like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan cerita-cerita menariknya dari Cincin Kehidupan. Yuk kita mulai ceritanya. Suami buang aku ketika dia berhasil merebut asetku dan berfoya-foya dengan wanita simpanannya. Dia lupa bahwa aku bisa membalikan keadaan dalam sekejap. Ku laporkan mereka ke polisi dan ku pastikan mereka hidup miskin. Kehidupan yang tampak sempurna. Alena Pramesti hidup dalam kemewahan yang tampak begitu sempurna di mata banyak orang. Bersama suaminya, Dimas Ardian, mereka dikenal sebagai pasangan yang selalu tampil harmonis, romantis, dan penuh kemewahan di setiap kesempatan. Di media sosial, keduanya terlihat seperti pasangan ideal yang menjadi impian banyak orang. Alena bukanlah wanita yang lahir dari kenyamanan. Ia membangun semuanya dari nol. Dengan kerja keras tanpa henti, ia merintis bisnis properti kecil-kecilan hingga akhirnya berkembang pesat. Tidak berhenti di situ, ia juga membuka butik fashion yang kini menjadi salah satu sumber penghasilan terbesar dalam hidupnya. Setiap pencapaian yang ia miliki adalah hasil dari pengorbanan, waktu, dan keringat yang tidak pernah sia-sia. Di sisi lain, Dimas Ardian dikenal sebagai sosok suami yang selalu mendampingi Alena di berbagai acara bisnis. Ia terlihat tenang, rapi, dan cukup disegani di lingkungan sosial mereka. Banyak orang menganggap Dimas adalah partner yang tepat untuk Alena, seseorang yang melengkapi kesuksesan sang istri. Rumah mewah yang mereka tempati berdiri megah di kawasan elit, lengkap dengan desain modern dan segala fasilitas yang membuat siapapun yang melihatnya akan mengira mereka hidup dalam kebahagiaan tanpa celah. Mobil-mobil mahal terparkir di garasi, sementara pesta-pesta kecil hingga acara bisnis sering digelar dengan penuh kemewahan. Namun di balik semua itu, Alena selalu percaya satu hal, bahwa semua perjuangannya tidak sia-sia, dan hidupnya akan berakhir bahagia bersama pria yang ia cintai sepenuh hati. Ia tidak pernah meragukan Dimas. Tidak pernah sekalipun terlintas di pikirannya bahwa pria yang setiap hari tidur di sampingnya bisa menyimpan niat lain di balik senyum hangatnya. Sayangnya, di balik ketenangan itu, Dimas mulai berubah secara perlahan. Tanpa sepengetahuan Alena, ia mulai memperhatikan setiap detail aset yang dimiliki istrinya. Cara Alena mengelola bisnis, alur keuangan perusahaan, hingga dokumen-dokumen penting yang selama ini dianggap biasa saja oleh Alena. Dalam pikirannya, muncul keinginan yang semakin hari semakin kuat. Bukan lagi sekadar menjadi suami dari wanita sukses, tetapi memiliki semuanya untuk dirinya sendiri. Dimas mulai membangun rencana kecil yang tidak terlihat. Ia semakin sering bertanya soal bisnis, mulai menawarkan bantuan dalam pengelolaan keuangan, dan perlahan mencoba mendapatkan akses ke berbagai dokumen penting milik Alena. Semua ia lakukan dengan wajah tenang, seolah-olah hanya ingin membantu. Alena, yang terlalu percaya, tidak menyadari bahwa langkah-langkah kecil itu sebenarnya adalah awal dari sebuah rencana besar yang akan mengubah hidupnya selamanya. Di balik kemewahan, cinta yang ia yakini, dan kehidupan yang tampak sempurna itu, tanpa disadari Alena sedang berdiri di ambang pengkhianatan yang sangat dalam. Dan semuanya baru saja dimulai. Tanda-tanda pengkhianatan. Dimas mulai berubah secara perlahan setelah bisnis Alena semakin berkembang pesat. Perubahan itu tidak terjadi dalam satu malam, tetapi seperti retakan kecil yang lama-lama menjadi jurang yang dalam. Ia yang dulu tampak perhatian, kini lebih sering pulang larut malam dengan alasan pekerjaan yang tidak pernah benar-benar dijelaskan secara rinci.
Setiap pertanyaan Alena selalu dijawab dengan kalimat yang sama. Sedang meeting dengan investor, sedang urusan bisnis, atau sedang mengurus proyek penting. Awalnya, Alena masih bisa menerima semua itu. Ia percaya bahwa kesibukan adalah bagian dari kesuksesan yang sedang mereka bangun bersama. Namun, perlahan ada sesuatu yang berbeda. Nada bicara Dimas mulai dingin. Tatapannya tidak lagi hangat seperti dulu. Bahkan percakapan sederhana di rumah sering berakhir dengan singkat, seolah Dimas ingin menghindari kebersamaan lebih lama. Alena mulai merasakan perubahan itu, meski ia berusaha menepis kecurigaan yang muncul di dalam hatinya. Ia mencoba berpikir positif, bahwa mungkin Dimas hanya terlalu lelah dengan pekerjaan. Namun perasaan tidak nyaman itu terus tumbuh setiap hari. Sampai suatu malam yang mengubah segalanya. Saat Dimas tertidur di sofa dengan ponselnya masih menyala, Alena tanpa sengaja melihat notifikasi pesan masuk yang muncul di layar. Nama pengirim itu membuatnya berhenti sejenak. Vanessa Laurine. Dengan tangan sedikit gemetar, Alena membuka pesan itu. Dan di saat itulah dunianya seakan runtuh perlahan. Isi pesan tersebut bukan pesan bisnis, bukan juga percakapan biasa. Tapi kata-kata mesra, penuh panggilan sayang, dan percakapan yang jelas menunjukkan hubungan yang lebih dari sekadar rekan kerja atau kenalan biasa. Bahkan beberapa kalimat di dalamnya terdengar sangat intim, seolah mereka sudah memiliki hubungan khusus yang disembunyikan. Alena membaca satu persatu dengan napas yang mulai berat. Dadanya sesak, pikirannya kacau, dan matanya sulit mempercayai apa yang sedang ia lihat. Orang yang selama ini ia percayai sepenuh hati, ternyata menyimpan rahasia yang begitu menyakitkan. Malam itu, Alena tidak langsung menegur Dimas. Ia hanya diam. Tapi di dalam hatinya, sesuatu mulai retak dengan sangat dalam. Semua kenangan, semua kepercayaan, dan semua harapan yang ia bangun selama ini mulai goyah. Sejak saat itu, Alena mulai sadar bahwa rumah tangganya tidak lagi berada di jalur yang aman. Sesuatu yang besar sedang terjadi di belakangnya, dan tanpa ia sadari, ia sudah berdiri di ambang kehancuran yang perlahan mendekat tanpa bisa dihentikan. Rencana licik sang suami. Di balik sikap dingin dan kebohongan yang terus ia bangun, Dimas Ardian mulai menjalankan rencana yang jauh lebih berbahaya. Bukan sekadar menyembunyikan sesuatu dari Alena Pramesti, tetapi perlahan menguasai seluruh apa yang selama ini dibangun oleh istrinya. Tanpa sepengetahuan Alena, Dimas mulai memindahkan beberapa aset perusahaan ke rekening pribadinya. Proses itu ia lakukan secara bertahap dan rapi, menggunakan celah kepercayaan yang selama ini diberikan Alena kepadanya. Ia memanfaatkan posisinya sebagai suami untuk mengakses dokumen penting, mengatur aliran dana, dan mengubah beberapa struktur keuangan perusahaan dengan alasan teknis yang terdengar masuk akal. Di hadapan Alena, Dimas tetap tampil seperti biasa. Ia bahkan semakin sering berbicara tentang perkembangan bisnis dan peluang besar, yang katanya akan membuat perusahaan mereka naik ke level yang lebih tinggi. Kata-katanya terdengar meyakinkan, penuh visi, dan seolah-olah ia benar-benar sedang memperjuangkan masa depan mereka berdua. Salah satu langkah paling berbahaya yang ia lakukan adalah saat ia membawa sebuah dokumen kerja sama baru kepada Alena. Dengan wajah tenang dan nada suara yang penuh percaya diri, Dimas menjelaskan bahwa dokumen itu adalah bagian dari ekspansi bisnis besar yang akan membuka banyak cabang baru dan menarik investor asing. Ini hanya formalitas, sayang, ucap Dimas lembut sambil meletakkan dokumen di atas meja. Kalau kita tidak cepat tanda tangan, peluang ini bisa diambil orang lain. Alena yang masih memegang sisa kepercayaan terhadap suaminya hanya membaca sekilas halaman pertama. Istilah-istilah bisnis yang panjang dan rumit membuatnya tidak terlalu fokus. Ia sudah terlalu sering mempercayakan urusan administratif kepada Dimas, sehingga kali ini pun ia tidak merasa perlu mencurigai apapun. Tanpa benar-benar memahami isi keseluruhan dokumen, Alena akhirnya menandatangani berkas tersebut satu persatu. Ia bahkan tidak menyadari bahwa di dalam dokumen itu terdapat klausul yang sangat berbahaya, yang secara perlahan akan mengalihkan kendali aset dan keputusan penting perusahaan ke pihak lain. Dimas memperhatikan setiap tanda tangan itu dengan tenang, namun di balik ekspresi datarnya,
Ada kepuasan yang mulai tumbuh. Dalam pikirannya, setiap goresan pena Alena adalah langkah lain menuju rencana yang sudah ia susun sejak lama. Ketika tanda tangan terakhir selesai, Dimas menutup map dokumen itu dengan rapi. Ia tersenyum tipis, bukan senyum hangat seorang suami, melainkan senyum seseorang yang baru saja memenangkan permainan tanpa lawan yang sadar. Di dalam kepalanya, ia sudah membayangkan segalanya. Kekayaan Alena, bisnis yang dibangun dari nol, aset properti, hingga reputasi yang selama ini dijaga dengan susah payah, semuanya perlahan ia lihat sebagai sesuatu yang akan segera berada di bawah kendalinya sepenuhnya. Dan yang paling ia yakini saat itu adalah satu hal sederhana. Alena tidak akan pernah menyadari apa yang sebenarnya sedang terjadi, sampai semuanya sudah terlambat. Wanita simpanan yang sombong. Vanessa Laurine hidup dalam kemewahan yang terasa instan, seolah semua yang ia miliki datang tanpa perjuangan. Uang yang mengalir dari Dimas Ardian membuatnya dengan cepat masuk ke dunia yang selama ini hanya bisa ia impikan. Tas-tas mahal berjejer rapi di kamarnya, perhiasan berkilau selalu melengkapi penampilannya, dan liburan ke tempat-tempat eksklusif menjadi rutinitas yang ia pamerkan tanpa ragu. Di media sosial, Vanessa tampil percaya diri, seakan hidupnya adalah puncak kesuksesan seorang wanita. Namun di balik semua itu, ada niat yang lebih gelap. Vanessa tidak hanya menikmati uang yang diberikan Dimas, tetapi juga menikmati perasaan menguasai sesuatu yang bukan miliknya. Ia sengaja mengunggah foto-foto yang menampilkan kebersamaannya dengan Dimas, meskipun tidak secara jelas memperlihatkan wajah pria itu. Setiap unggahan dibuat dengan perhitungan. Cukup samar untuk menimbulkan tanda tanya, tetapi cukup jelas untuk menyakitkan hati orang yang melihatnya. Dan target utamanya tidak lain adalah Alena Pramesti. Vanessa tahu siapa Alena. Ia tahu bahwa perempuan itu adalah istri sah Dimas, pemilik sebenarnya dari semua kemewahan yang sedang ia nikmati. Namun bagi Vanessa, hal itu bukan penghalang, melainkan tantangan. Setiap kali melihat reaksi tidak langsung dari unggahannya, Vanessa merasa puas. Ia menikmati bayangan bahwa ada seseorang yang perlahan mulai tersiksa tanpa bisa berbuat apa-apa. Dalam pikirannya, merebut pria kaya bukanlah kesalahan, melainkan sebuah kemenangan. Dan selama Dimas masih berada di sisinya, ia merasa dirinya berada di atas semua orang, termasuk Alena, yang tanpa sadar sedang perlahan didorong menuju kehancuran emosional. Pengusiran yang menyakitkan. Hari itu menjadi titik paling gelap dalam kehidupan Alena Pramesti. Tanpa peringatan yang jelas, Dimas Ardian menunjukkan sisi dirinya yang sebenarnya. Dingin, kejam, dan tanpa sedikit pun rasa belas kasihan. Dengan suara datar yang tidak lagi menyisakan kehangatan, Dimas meminta Alena keluar dari rumah mewah yang selama ini mereka tinggali bersama. Rumah yang dibangun dari kerja keras Alena sendiri kini seolah bukan lagi miliknya. Alena terdiam, mencoba memahami apa yang sebenarnya sedang terjadi. Namun jawaban yang ia terima justru lebih menyakitkan dari yang ia bayangkan. Dimas dengan tegas mengatakan bahwa seluruh aset kini sudah berada atas namanya. Semua dokumen yang dulu ia tanda tangani tanpa curiga kini menjadi senjata yang menghancurkan hidupnya sendiri. Lebih menyakitkan lagi, Dimas menatap Alena dengan penuh penghinaan. Ia menyebut Alena terlalu bodoh karena terlalu mudah percaya, seakan semua pengorbanan dan cintanya tidak pernah berarti apa-apa. Di tengah kekacauan itu, Vanessa Laurine muncul tanpa rasa bersalah. Dengan senyum sinis yang tidak disembunyikan, ia berjalan mendekat dan duduk manja di samping Dimas, seolah ia adalah pemilik baru dari kehidupan itu. Tidak ada rasa malu, tidak ada penyesalan. Hanya tawa kecil yang mereka berdua lepaskan saat melihat Alena berdiri sendirian dengan koper kecil di tangannya. Di depan rumah yang dulu ia banggakan, Alena hanya bisa menahan segala rasa sakit yang menumpuk di dadanya. Tanpa perdebatan, tanpa pembelaan yang berarti, ia akhirnya melangkah pergi meninggalkan tempat yang pernah ia sebut sebagai rumah. Malam itu, semuanya berubah. Bukan hanya rumah yang hilang dari hidupnya, tetapi juga kepercayaan, cinta, dan seluruh dunia yang selama ini ia bangun. Dalam satu malam yang sunyi, kehidupan Alena Pramesti benar-benar hancur tanpa tersisa. Kehidupan baru dalam keterpurukan.
Alena Pramesti kini menjalani hari-harinya di sebuah apartemen kecil milik sahabatnya, Livia Anastasia. Tempat yang jauh dari kemewahan, jauh dari kenyamanan yang dulu ia anggap biasa, dan jauh dari kehidupan yang pernah ia banggakan. Setiap malam terasa panjang dan sunyi. Di balik dinding sederhana itu, Alena sering menangis sendirian. Ingatannya terus kembali pada momen pengkhianatan Dimas Ardian, kata-kata dingin, penghinaan, dan saat ia dipaksa keluar dari rumah yang ia bangun dengan kerja kerasnya sendiri. Livia berusaha menemani dan menenangkan, tetapi luka di hati Alena terlalu dalam untuk segera sembuh. Kepercayaannya hancur, bukan hanya kepada suaminya, tetapi juga kepada dirinya sendiri yang terlalu mudah percaya. Namun, di tengah kesedihan yang hampir meruntuhkan dirinya, sesuatu mulai muncul di dalam pikiran Alena. Perlahan, ia mulai mengingat kembali detail-detail kecil yang dulu ia abaikan. Dokumen-dokumen bisnis, tanda tangan yang terlalu terburu-buru, penjelasan Dimas yang selalu terdengar terlalu sempurna. Semakin ia memikirkannya, semakin jelas gambaran yang terbentuk. Semua transaksi mencurigakan itu bukan kebetulan. Semua perubahan aset yang terjadi selama ini bukan sekadar kesalahan administrasi. Alena mulai menyadari satu hal yang jauh lebih menyakitkan dari sekadar dikhianati. Ia tidak hanya ditinggalkan oleh suaminya, tetapi juga dirampok secara perlahan, oleh orang yang paling ia percaya, dengan cara yang paling rapi dan paling kejam. Bukti mulai terkumpul. Dengan bantuan Reza Mahendra, Alena Pramesti mulai memasuki fase baru dalam hidupnya, fase yang bukan lagi dipenuhi air mata, tetapi perlahan berubah menjadi pencarian kebenaran yang pahit. Reza yang sejak awal melihat keganjilan dari kasus ini, membantu Alena menelusuri ulang seluruh dokumen keuangan perusahaan. Mereka duduk berjam-jam di depan layar laptop, membuka satu persatu laporan transaksi, mutasi rekening, hingga alur dana yang sebelumnya tidak pernah dicurigai oleh Alena. Awalnya semuanya tampak seperti angka-angka biasa. Namun semakin dalam mereka menelusuri, semakin jelas pola yang tidak wajar mulai terlihat. Nama Vanessa Laurine muncul berulang kali dalam bentuk transfer yang tidak memiliki penjelasan bisnis yang sah. Jumlahnya tidak kecil, justru sangat besar untuk ukuran transaksi pribadi. Tidak hanya itu, nama Niko Saputra juga tercatat menerima aliran dana yang konsisten dalam periode waktu yang panjang. Alena terdiam lama setiap kali menemukan bukti baru. Tangannya bergetar, bukan lagi karena sedih, tetapi karena mulai memahami betapa dalamnya kebohongan yang selama ini ia jalani tanpa sadar. Reza kemudian menunjukkan pola yang lebih mengerikan. Transfer itu tidak terjadi sekali atau dua kali, melainkan berlangsung berbulan-bulan secara terstruktur. Ada alur yang rapi, seolah semua sudah direncanakan sejak lama. Ini bukan tindakan spontan, tetapi sebuah skema penggelapan yang disusun dengan sangat hati-hati. Di titik itu, Alena akhirnya mengerti kenyataan yang sebenarnya. Dimas Ardian tidak hanya mengkhianatinya sebagai suami, tetapi juga telah menjalankan penggelapan aset secara sistematis. Semua kepercayaan yang ia berikan ternyata digunakan untuk membuka jalan bagi pencurian yang dilakukan perlahan-lahan dari dalam. Kesedihan yang selama ini menekan dada Alena berubah bentuk. Air mata yang dulu keluar karena luka, kini berganti dengan kemarahan yang jauh lebih dalam dan tajam. Ia tidak lagi melihat ini sebagai pengkhianatan cinta semata. Ini adalah perampasan hidupnya. Kehidupan mewah di atas penderitaan. Di saat Alena Pramesti berjuang bangkit dari keterpurukan, Dimas Ardian dan Vanessa Laurine justru semakin larut dalam kehidupan yang penuh kemewahan tanpa batas. Bagi mereka, uang yang mengalir dari perusahaan bukan lagi sesuatu yang harus dipertanggungjawabkan. Setiap minggu, pesta mewah digelar di tempat-tempat eksklusif, dengan musik keras, tawa tanpa henti, dan gaya hidup yang semakin berlebihan. Lingkaran pergaulan mereka dipenuhi orang-orang yang hanya tertarik pada kemewahan, bukan kebenaran di baliknya. Mobil sport baru terus bertambah di garasi, seolah itu hanya mainan yang bisa dibeli kapan saja. Barang-barang mahal, liburan ke luar negeri, dan pesta privat menjadi rutinitas yang mereka anggap sebagai bentuk kemenangan atas hidup. Vanessa Laurine merasa dirinya berada di puncak dunia.
Ia yakin bahwa ia telah mengalahkan Alena Pramesti sepenuhnya. Dalam pikirannya, Alena hanyalah masa lalu yang sudah dibuang, sementara dirinya kini berdiri sebagai wanita yang berhasil merebut segalanya. Dimas pun tidak kalah larut dalam kesenangan itu. Ia menikmati setiap kemewahan tanpa memikirkan konsekuensi yang mungkin datang. Baginya, semua ini adalah bukti bahwa rencananya berhasil, dan tidak ada lagi yang bisa menghalangi hidup barunya. Namun di balik semua tawa dan pesta yang mereka nikmati, ada sesuatu yang tidak mereka sadari. Setiap langkah berfoya-foya itu justru semakin memperjelas jejak yang mereka tinggalkan. Jejak yang perlahan mulai mengarah pada kehancuran yang tidak bisa lagi mereka hindari. Dan tanpa mereka ketahui, saat mereka merasa paling menang, justru saat itulah awal dari kejatuhan mereka mulai mendekat. Pertemuan dengan pengacara muda. Reza Mahendra akhirnya mempertemukan Alena Pramesti dengan seseorang yang akan mengubah arah perjuangannya, Kelvin Surya, seorang pengacara muda yang dikenal berani menangani kasus-kasus besar yang penuh risiko dan melibatkan kekuatan uang serta pengaruh. Pertemuan itu terjadi di sebuah ruang kerja sederhana namun rapi. Tidak ada kemewahan berlebihan, hanya tumpukan berkas, laptop, dan suasana serius yang langsung terasa sejak awal. Alena datang dengan hati yang masih penuh luka, tetapi kali ini ia membawa sesuatu yang berbeda, bukti. Kelvin menerima dokumen-dokumen yang dibawa Alena dengan penuh ketelitian. Ia tidak langsung berbicara banyak, hanya membaca, mencatat, dan menelusuri setiap detail transaksi yang ada. Sesekali alisnya terangkat, menunjukkan bahwa apa yang ia lihat bukanlah kasus biasa. Semakin lama ia memeriksa, semakin jelas ekspresi keseriusan di wajahnya berubah menjadi keyakinan. Kelvin mulai menjelaskan bahwa pola yang terjadi bukan sekadar kesalahan administrasi atau keputusan bisnis yang buruk. Ada struktur yang jelas di balik semua itu. Transfer dana ke Vanessa Laurine, aliran uang ke Niko Saputra, serta perubahan aset perusahaan yang dilakukan tanpa transparansi, semuanya menunjukkan adanya pelanggaran hukum yang serius. Dengan suara tenang namun tegas, Kelvin menyampaikan analisisnya. Ia mengatakan bahwa kasus ini memiliki unsur penggelapan aset, manipulasi dokumen perusahaan, hingga dugaan pencucian uang yang dilakukan secara bertahap. Semua ini bukan tindakan spontan, melainkan skema yang dirancang untuk menguasai aset secara ilegal. Setiap kata yang keluar dari mulut Kelvin membuat Alena terdiam. Bukan karena tidak mengerti, tetapi karena akhirnya ia mendapatkan penegasan atas apa yang selama ini hanya ia rasakan secara samar. Apa yang dulu ia anggap sebagai pengkhianatan pribadi, kini berubah menjadi sebuah kasus besar yang memiliki dasar hukum kuat. Reza yang duduk di sampingnya mengangguk pelan, seolah memastikan bahwa langkah ini adalah keputusan yang tepat. Sementara Kelvin melanjutkan penjelasannya. Ia mulai menawarkan langkah hukum yang bisa diambil, pengumpulan bukti tambahan, pelacakan aset, hingga proses pelaporan resmi ke pihak berwenang. Untuk pertama kalinya sejak semuanya runtuh, Alena merasakan sesuatu yang lama hilang dari dirinya. Bukan kesedihan, bukan ketakutan, melainkan harapan. Harapan bahwa apa yang telah dirampas darinya tidak akan dibiarkan begitu saja, dan bahwa kebenaran pada akhirnya akan menemukan jalannya sendiri untuk terungkap. Permainan balik dimulai. Sejak pertemuan dengan Kelvin Surya, Alena Pramesti tidak lagi menjadi wanita yang sama seperti sebelumnya. Luka di hatinya masih ada, tetapi kini sudah tidak lagi menguasai pikirannya. Air mata yang dulu menjadi rutinitas setiap malam, perlahan berganti menjadi ketenangan yang dingin dan terukur. Alena mulai memahami satu hal penting, menghadapi Dimas Ardian tidak bisa dilakukan dengan emosi, melainkan dengan strategi. Ia berhenti menghubungi Dimas. Ia berhenti menunjukkan kelemahan. Bahkan ketika ingatan tentang pengkhianatan itu muncul, Alena memilih untuk menahannya dalam diam. Di luar, ia terlihat tenang, seolah tidak ada lagi yang bisa menggoyahkan dirinya. Namun di balik ketenangan itu, ia mulai menyusun langkah secara diam-diam bersama Kelvin dan Reza. Mereka tidak terburu-buru. Setiap gerakan harus dihitung dengan tepat, karena satu kesalahan kecil bisa membuat seluruh rencana gagal. Atas arahan Kelvin,
Alena justru melakukan hal yang tidak pernah diduga Dimas. Ia membiarkan Dimas merasa aman. Ia membiarkan Dimas yakin bahwa semua sudah berakhir, bahwa Alena sudah jatuh dan tidak lagi memiliki kekuatan untuk melawan. Dalam bayangan Dimas, kemenangan sudah berada di tangannya sepenuhnya. Sementara itu, di sisi lain, Kelvin mulai bekerja tanpa banyak suara. Ia mengumpulkan semua bukti yang telah ditemukan, memperkuatnya dengan analisis hukum, dan menyusunnya menjadi satu berkas besar yang siap diajukan ke pihak kepolisian. Setiap transaksi, setiap transfer mencurigakan, dan setiap jejak digital diperiksa dengan sangat teliti. Reza membantu memastikan tidak ada celah yang terlewat. Mereka bekerja seperti bayangan, tidak terlihat, tidak terdengar, tetapi bergerak semakin dekat ke arah yang sama. Di saat Dimas dan Vanessa menikmati hidup mereka tanpa curiga, langkah hukum perlahan mulai terbentuk di belakang mereka. Alena sendiri kini hidup dalam dua dunia yang berbeda. Di satu sisi, ia harus tampil seolah tidak terjadi apa-apa. Di sisi lain, ia tahu bahwa sesuatu yang besar sedang dipersiapkan untuk menjatuhkan orang yang telah menghancurkan hidupnya. Dan untuk pertama kalinya, Alena tidak lagi merasa sebagai korban. Ia sedang menjadi bagian dari permainan balik yang perlahan mulai dimulai. Vanessa mulai panik. Ketenangan palsu yang selama ini dinikmati Vanessa Laurine mulai retak sedikit demi sedikit. Tanpa peringatan, beberapa transaksi di rekening yang biasa ia gunakan tiba-tiba diblokir sementara. Aktivitas keuangannya mulai diawasi, dan beberapa pembayaran mewah yang sudah ia rencanakan tertunda begitu saja. Untuk pertama kalinya, Vanessa merasakan sesuatu yang tidak nyaman, ketidakpastian. Gaya hidup yang selama ini ia anggap tak tergoyahkan mulai terasa goyah. Barang-barang yang biasanya bisa dibeli tanpa pikir panjang kini membutuhkan penjelasan, dan beberapa akses keuangan mulai terbatas. Situasi ini membuatnya gelisah dan mudah tersulut emosi. Dengan nada tinggi, Vanessa langsung menuntut Dimas Ardian untuk segera menyelesaikan masalah tersebut. Ia tidak ingin hidupnya terganggu, apalagi kehilangan kenyamanan yang sudah ia nikmati selama ini. Dalam pikirannya, semua ini adalah tanggung jawab Dimas sepenuhnya. Namun reaksi Dimas justru jauh dari kekhawatiran. Ia tetap bersikap tenang, bahkan cenderung meremehkan situasi. Dengan penuh keyakinan, Dimas mengatakan bahwa semua ini hanyalah gangguan kecil. Ia masih percaya bahwa Alena Pramesti tidak akan pernah berani melawannya secara serius. Baginya, Alena sudah hancur, tidak memiliki kekuatan, dan tidak lagi menjadi ancaman apapun. Kesombongan itu membuat Dimas menutup mata terhadap tanda-tanda bahaya yang mulai muncul di sekelilingnya. Ia tidak menyadari bahwa langkah-langkah hukum sudah mulai bergerak di belakangnya, perlahan tapi pasti. Ia juga tidak melihat bahwa kepercayaan dirinya yang berlebihan justru membuatnya semakin lengah. Sementara Vanessa semakin panik karena merasakan perubahan yang nyata dalam kehidupannya, Dimas tetap berdiri di atas rasa percaya diri yang buta. Dan tanpa mereka sadari, sikap meremehkan itu menjadi awal dari sesuatu yang jauh lebih besar, sebuah kehancuran yang sedang mendekat tanpa bisa mereka hentikan lagi. Laporan resmi ke polisi. Setelah semua bukti terkumpul dengan rapi dan kuat, Alena Pramesti akhirnya mengambil langkah besar yang tidak bisa lagi ditarik kembali. Dengan ditemani Reza Mahendra dan didukung oleh Kelvin Surya, ia resmi melaporkan Dimas Ardian, Vanessa Laurine, dan Niko Saputra ke pihak kepolisian. Hari itu terasa berat bagi Alena, bukan karena ia ragu, tetapi karena ia tahu bahwa keputusan ini akan mengubah segalanya. Namun kali ini, ia tidak lagi berdiri sebagai korban yang diam. Ia datang sebagai pihak yang membawa bukti, bukan sekadar cerita. Di kantor kepolisian, laporan itu diterima oleh penyidik Tama Wiraguna, seorang penyidik yang dikenal teliti dan tidak mudah terpengaruh oleh status atau kekuasaan. Sejak awal ia membaca berkas-berkas yang dibawa Alena, ekspresinya langsung berubah serius. Nilai aset yang digelapkan bukan angka kecil. Skema transaksi yang terjadi menunjukkan adanya pola kejahatan yang terstruktur dan berlangsung dalam waktu yang cukup lama. Bagi Tama Wiraguna, kasus ini bukan kasus biasa. Ini adalah kasus besar yang berpotensi menyeret banyak pihak.
Ia langsung meminta timnya untuk melakukan verifikasi awal terhadap dokumen-dokumen tersebut. Setiap lembar diperiksa, setiap transaksi ditelusuri, dan setiap nama yang terlibat mulai dicatat sebagai bagian dari penyelidikan resmi. Tidak butuh waktu lama, kasus ini mulai menarik perhatian lebih luas. Nilai kerugian yang besar, nama-nama yang terlibat, serta latar belakang perusahaan membuat kasus ini menjadi sorotan internal kepolisian. Sementara itu, Alena duduk dengan tenang di ruang penyidik. Untuk pertama kalinya sejak semuanya runtuh, ia tidak merasa sendirian. Ia tidak lagi hanya seorang istri yang dikhianati, tetapi seorang pelapor yang membawa kebenaran ke meja hukum. Di luar ruangan itu, proses panjang baru saja dimulai. Sebuah proses yang perlahan akan menyeret semua kebohongan ke permukaan, satu persatu, tanpa bisa lagi disembunyikan. Kepanikan di rumah mewah. Ketenangan semu yang selama ini melingkupi kehidupan Dimas Ardian dan Vanessa Laurine akhirnya runtuh begitu saja. Pagi itu, beberapa petugas kepolisian datang ke rumah mewah yang selama ini menjadi simbol kesuksesan palsu mereka. Tidak ada kekerasan, tidak ada keributan besar, hanya ketukan pintu dan permintaan resmi untuk menyerahkan dokumen perusahaan yang berkaitan dengan penyelidikan. Namun bagi Dimas, momen itu terasa seperti awal dari akhir segalanya. Untuk pertama kalinya, ia tidak bisa lagi bersikap tenang. Senyum percaya dirinya hilang seketika, digantikan oleh tatapan gelisah yang tidak bisa ia sembunyikan. Ketika nama Alena Pramesti disebut dalam konteks laporan resmi, ia langsung menyadari bahwa ini bukan lagi ancaman kosong. Ini nyata. Di dalam rumah, Vanessa Laurine tidak mampu mengendalikan dirinya. Begitu mendengar kabar kedatangan polisi, ia langsung histeris. Semua barang mewah yang selama ini ia banggakan tiba-tiba terasa seperti sesuatu yang bisa hilang dalam sekejap. Tas-tas mahal, perhiasan, mobil sport, dan gaya hidup glamor yang ia pamerkan, semuanya kini terasa seperti sesuatu yang sedang diawasi dan bisa disita kapan saja. Ketakutan itu membuatnya kehilangan kendali, sesuatu yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Vanessa mulai menekan Dimas, menuntut penjelasan, menuntut solusi, bahkan menuduhnya tidak mampu mengendalikan situasi. Namun Dimas sendiri tidak lagi punya jawaban yang meyakinkan. Kesombongan yang dulu ia tunjukkan perlahan berubah menjadi kebingungan dan kecemasan yang semakin sulit disembunyikan. Di tengah kekacauan itu, mereka akhirnya merasakan sesuatu yang dulu pernah dialami Alena Pramesti. Tekanan, ketidakpastian, dan rasa takut kehilangan semuanya dalam sekejap. Namun perbedaannya jelas. Alena dulu jatuh sendirian, sementara kini Dimas dan Vanessa mulai merasakan runtuhnya dunia yang mereka bangun di atas pengkhianatan dan kebohongan. Rahasia kejahatan terbongkar. Penyelidikan yang dilakukan oleh pihak kepolisian di bawah pengawasan penyidik Tama Wiraguna mulai memasuki tahap yang lebih dalam dan menentukan. Setiap dokumen yang diperiksa, setiap transaksi yang dilacak, dan setiap jejak digital yang dianalisis perlahan membuka gambaran besar dari kejahatan yang selama ini tersembunyi rapi di balik kemewahan. Hasilnya tidak bisa lagi dibantah. Dimas Ardian terbukti sengaja memalsukan tanda tangan Alena Pramesti dalam beberapa dokumen penting perusahaan. Tanda tangan itu digunakan untuk memindahkan aset bernilai besar tanpa sepengetahuan maupun persetujuan sah dari pemilik aslinya. Semua dilakukan secara sistematis, seolah telah direncanakan dengan matang sejak awal. Lebih jauh lagi, aliran dana yang sebelumnya terlihat sebagai transaksi biasa kini terbukti sebagai bagian dari skema penggelapan aset. Dana perusahaan dialihkan ke berbagai rekening untuk menyamarkan jejak kepemilikan, membuatnya terlihat seperti transaksi bisnis yang sah. Nama Niko Saputra juga tidak luput dari sorotan penyelidikan. Ia terbukti berperan dalam membantu proses pencucian uang hasil penggelapan tersebut. Melalui berbagai mekanisme keuangan yang kompleks, Niko ikut menyamarkan asal-usul dana agar tidak mudah dilacak oleh sistem keuangan resmi. Perannya membuat skema ini semakin sulit terdeteksi pada awalnya. Semakin dalam penyelidikan dilakukan, semakin jelas bahwa kasus ini bukan tindakan tunggal atau spontan. Ini adalah rangkaian kejahatan yang saling terhubung, melibatkan perencanaan, kerjasama, dan pemanfaatan kepercayaan orang lain. Bagi penyidik,
Semua bukti yang terkumpul tidak lagi meninggalkan ruang untuk keraguan. Setiap lapisan yang terbuka justru memperkuat dugaan awal bahwa telah terjadi penggelapan aset dalam skala besar yang dilakukan secara terorganisir. Sementara itu, posisi Dimas, Vanessa, dan Niko semakin terjepit. Semua yang dulu mereka sembunyikan dengan rapi kini satu persatu mulai terbongkar tanpa bisa dihentikan. Dan di titik ini, arah kasus sudah tidak lagi bisa dibalik. Yang tersisa hanyalah menunggu waktu sampai seluruh kebenaran resmi diungkap dan konsekuensi hukum mulai dijatuhkan. Kehancuran reputasi. Kasus yang melibatkan Dimas Ardian, Vanessa Laurine, dan Niko Saputra akhirnya tidak lagi bisa disembunyikan. Setelah laporan resmi diproses dan bukti-bukti mulai diverifikasi, kabar mengenai dugaan penggelapan aset dalam jumlah besar itu menyebar dengan cepat. Dalam hitungan waktu singkat, berita tersebut meledak di media sosial dan media bisnis. Nama Dimas yang sebelumnya dikenal sebagai pengusaha sukses, mulai berubah menjadi sorotan negatif. Potongan informasi, spekulasi, hingga unggahan lama yang dulu terlihat mewah kini dibongkar ulang oleh publik dengan sudut pandang yang berbeda. Komentar demi komentar bermunculan. Orang-orang yang dulu mengagumi kini mulai mempertanyakan. Bagaimana mungkin seseorang yang terlihat begitu sukses ternyata terlibat dalam skandal sebesar itu? Reputasi yang dibangun bertahun-tahun mulai runtuh hanya dalam beberapa hari. Dampaknya langsung terasa di dunia bisnis. Investor yang sebelumnya bekerja sama dengan Dimas mulai menarik diri satu persatu. Mereka tidak ingin mengambil risiko terlibat dalam kasus hukum yang masih berjalan. Proyek yang dulu berjalan lancar mulai tertunda, kontrak dibatalkan, dan komunikasi bisnis perlahan terputus. Dimas yang dulu merasa berada di puncak kini mulai kehilangan pegangan. Kepercayaan yang menjadi fondasi karirnya runtuh lebih cepat daripada yang ia bayangkan. Setiap panggilan telepon yang masuk bukan lagi kabar baik, melainkan penolakan, pembatalan, atau permintaan klarifikasi yang semakin menekan. Di sisi lain, lingkaran sosial mereka juga ikut berubah drastis. Orang-orang yang dulu hadir di pesta mewah, yang tertawa bersama dan menikmati kemewahan, mulai menghilang satu persatu. Tidak ada lagi undangan, tidak ada lagi pertemuan, dan tidak ada lagi dukungan. Semua menjauh dengan alasan yang sama, takut terseret masalah hukum. Vanessa Laurine menjadi salah satu yang paling terpukul oleh perubahan ini. Wanita yang dulu begitu percaya diri memamerkan tas mahal, perhiasan, dan gaya hidup glamor kini tidak lagi berani tampil di ruang publik. Media sosialnya mulai sepi. Tidak ada lagi unggahan kebanggaan. Tidak ada lagi pamer kemewahan. Ia merasa seluruh dunia sedang mengawasinya dengan tatapan yang berbeda. Setiap kali mencoba keluar rumah, rasa takut dan malu menghantuinya. Ia yang dulu merasa menang kini justru merasa terkurung dalam kehidupannya sendiri. Semua kemewahan yang pernah ia banggakan kini berubah menjadi beban yang mempermalukannya. Dimas dan Vanessa mulai menyadari satu hal yang menyakitkan. Status sosial yang mereka banggakan ternyata tidak berarti apa-apa ketika kepercayaan sudah hilang. Dan di tengah kehancuran reputasi yang semakin dalam, mereka mulai merasakan bahwa jatuhnya bukan lagi sekadar kemungkinan, tetapi sesuatu yang sudah tidak bisa mereka hindari lagi. Penyitaan aset. Langkah hukum yang selama ini berjalan di balik layar akhirnya masuk ke tahap yang paling nyata dan paling menyakitkan bagi Dimas Ardian dan Vanessa Laurine. Setelah penyelidikan semakin menguat, pihak kepolisian mulai melakukan penyitaan aset yang diduga berasal dari hasil kejahatan. Satu persatu, kemewahan yang selama ini mereka nikmati mulai diambil kembali oleh negara melalui proses hukum yang sah. Mobil-mobil mewah yang dulu menjadi simbol kesuksesan kini tidak lagi berada di garasi rumah mereka. Rumah megah yang dulu dipenuhi pesta dan tawa berubah menjadi ruang sunyi yang diawasi proses hukum. Rekening yang sebelumnya digunakan untuk transaksi hidup mewah juga dibekukan. Semua akses keuangan yang dulu begitu mudah kini tertutup rapat, membuat mereka benar-benar kehilangan kendali atas gaya hidup yang selama ini mereka banggakan. Dimas tidak bisa menerima kenyataan itu dengan mudah. Untuk pertama kalinya, ia benar-benar kehilangan ketenangan yang dulu selalu ia tunjukkan dengan percaya diri. Emosinya meledak. Rasa marah bercampur panik membuatnya sulit berpikir jernih.
Di tengah kekacauan itu, Dimas mencoba mencari jalan keluar terakhir. Ia menghubungi Alena Pramesti, berharap masih ada ruang untuk berdamai, atau setidaknya menghentikan proses yang sedang berjalan. Namun harapannya langsung hancur. Alena tidak lagi seperti dulu. Tidak ada lagi keraguan. Tidak ada lagi kelembutan yang bisa dimanfaatkan. Dengan tenang dan tegas, ia menolak semua permintaan Dimas. Bagi Alena, semua yang terjadi bukan lagi soal emosi, tetapi soal keadilan yang harus ditegakkan. Penolakan itu menjadi pukulan telak bagi Dimas. Untuk pertama kalinya, ia benar-benar merasakan posisi yang dulu dialami Alena, kehilangan, ketidakberdayaan, dan runtuhnya semua yang ia anggap sebagai miliknya. Satu persatu, kehidupan yang ia banggakan menghilang tanpa bisa ia hentikan. Dan kini, tidak ada lagi yang tersisa untuk diselamatkan selain penyesalan yang datang terlalu terlambat. Kehidupan yang berubah drastis. Setelah seluruh aset mereka dibekukan dan proses hukum terus berjalan, kehidupan Dimas Ardian dan Vanessa Laurine berubah total tanpa sisa. Tidak ada lagi rumah mewah, tidak ada lagi mobil sport, tidak ada lagi pesta dan kemewahan yang dulu mereka banggakan. Mereka terpaksa pindah ke sebuah apartemen kecil yang jauh dari kata nyaman. Ruangannya sempit, sederhana, dan jauh berbeda dari kehidupan glamor yang selama ini mereka jalani. Di tempat itulah, untuk pertama kalinya mereka benar-benar merasakan arti kehilangan. Hari-hari mereka dipenuhi ketegangan. Tagihan yang terus menumpuk menjadi tekanan yang tidak bisa dihindari. Tanpa akses ke rekening yang dibekukan, mereka tidak lagi memiliki kebebasan finansial seperti dulu. Setiap kebutuhan kecil kini menjadi masalah besar yang harus dipikirkan berulang kali. Lebih menyakitkan lagi, tidak ada lagi orang-orang yang dulu mengelilingi mereka saat masih berada di puncak. Teman-teman yang dulu datang saat pesta kini menghilang tanpa jejak. Tidak ada yang mau membantu, tidak ada yang mau terlibat. Semua menjauh seolah mereka tidak pernah ada. Kesepian mulai menggantikan keramaian yang dulu mereka nikmati. Di tengah tekanan itu, hubungan Dimas dan Vanessa mulai retak dari dalam. Vanessa Laurine yang dulu selalu merasa berada di atas segalanya kini tidak lagi bisa menahan emosinya. Ia mulai menyalahkan Dimas atas seluruh kehancuran yang mereka alami. Setiap hari, pertengkaran menjadi hal yang tidak bisa dihindari. Kata-kata kasar mulai keluar, saling tuduh, dan saling menyalahkan menjadi bagian dari kehidupan mereka. Tidak ada lagi kemesraan, tidak ada lagi kebersamaan yang dulu mereka pamerkan dengan bangga. Dimas pun tidak tinggal diam. Ia merasa Vanessa juga ikut menikmati hasil kejahatan mereka, namun kini justru melemparkan semua kesalahan kepadanya. Ego mereka yang dulu sama-sama tinggi kini berubah menjadi sumber konflik yang terus memanas. Apartemen kecil itu menjadi saksi bagaimana dua orang yang dulu merasa menang atas hidup, kini justru saling melukai satu sama lain. Dan tanpa mereka sadari, bukan hanya harta yang sudah mereka kehilangan, tetapi juga hubungan yang dulu mereka anggap sebagai pelarian dari semua kesalahan yang mereka lakukan. Penyesalan yang terlambat. Di tengah runtuhnya kehidupan yang ia bangun dengan kebohongan, Dimas Ardian mulai berada di titik paling sunyi dalam hidupnya. Tidak ada lagi pesta, tidak ada lagi pujian, tidak ada lagi orang yang mengelilinginya dengan rasa hormat palsu seperti dulu. Yang tersisa hanya kesadaran pahit yang perlahan menembus pikirannya, tentang siapa dirinya sebenarnya tanpa Alena Pramesti. Untuk pertama kalinya, Dimas mulai mengingat perjalanan hidupnya sebelum semua kekacauan ini terjadi. Ia menyadari satu hal yang selama ini ia abaikan. Setiap kemajuan yang ia rasakan dalam bisnis, setiap keputusan penting, bahkan setiap kesempatan besar yang datang, selalu berkaitan dengan peran Alena di belakangnya. Alena bukan hanya pasangan hidup. Ia adalah fondasi dari semua yang pernah ia nikmati. Tanpa Alena, Dimas tidak memiliki kekuatan nyata dalam mengelola bisnis. Ia tidak memiliki strategi, tidak memiliki kestabilan, dan tidak memiliki kemampuan untuk mempertahankan apa yang selama ini ia anggap sebagai kesuksesan miliknya. Semua itu ternyata berdiri di atas kerja keras dan kecerdasan Alena yang selama ini ia manfaatkan tanpa benar-benar menghargainya. Kesadaran itu datang terlambat, sangat terlambat.
Di apartemen kecil yang kini menjadi tempatnya terpuruk, Dimas sering duduk diam dalam keheningan panjang. Tidak ada lagi kemewahan yang bisa mengalihkan pikirannya. Tidak ada lagi Vanessa yang benar-benar bisa ia andalkan. Dan tidak ada lagi tempat untuk lari dari kenyataan. Yang tersisa hanyalah penyesalan yang terus berputar di kepalanya. Ia mulai mencoba mengingat Alena bukan sebagai musuh atau orang yang menghancurkannya, tetapi sebagai sosok yang dulu mencintainya tanpa syarat. Namun setiap ingatan itu justru menjadi lebih menyakitkan, karena ia tahu semua itu telah ia hancurkan sendiri. Di sisi lain, Alena Pramesti sudah berada di tempat yang sangat berbeda. Ia tidak lagi hidup dalam bayangan masa lalu. Luka itu memang pernah ada, tetapi kini sudah berubah menjadi ketegasan dan kekuatan baru. Tidak ada lagi ruang dalam hatinya untuk kembali kepada Dimas. Tidak ada lagi rasa cinta yang tersisa untuk dipulihkan. Saat Dimas mencoba memikirkan kemungkinan untuk memperbaiki semuanya, kenyataan menjawab dengan dingin, tidak ada yang bisa diperbaiki. Semua sudah berakhir jauh sebelum penyesalan itu datang. Dan bagi Alena, Dimas bukan lagi bagian dari hidupnya, melainkan bagian dari masa lalu yang sudah ia tinggalkan untuk selamanya. Kebangkitan Alena. Setelah melalui badai pengkhianatan, kehancuran, dan proses hukum yang panjang, Alena Pramesti akhirnya memasuki fase baru dalam hidupnya. Fase yang bukan lagi tentang bertahan, tetapi tentang membangun kembali semuanya dari nol, dengan versi dirinya yang jauh lebih kuat. Di titik ini, Alena tidak lagi sama seperti dulu. Luka yang pernah membuatnya jatuh kini berubah menjadi pelajaran yang membentuk cara berpikirnya. Ia tidak lagi mudah percaya, tidak lagi terburu-buru dalam mengambil keputusan, dan tidak lagi menempatkan emosinya di atas logika dalam dunia bisnis. Dengan dukungan Satria Wijaya, seorang investor muda yang melihat potensi besar dalam dirinya, serta beberapa investor baru yang mulai percaya pada integritas dan ketajaman analisisnya, Alena mulai merancang ulang langkah hidupnya. Perlahan, ia kembali membangun bisnisnya dari awal. Tidak ada jalan pintas. Tidak ada kemewahan instan seperti dulu. Setiap langkah dilakukan dengan perhitungan matang. Ia belajar dari kesalahan masa lalu, memastikan bahwa setiap kerjasama yang ia jalani memiliki dasar hukum yang jelas dan transparan. Kali ini, Alena tidak lagi menjadi sosok yang hanya percaya. Ia menjadi sosok yang memverifikasi. Proses itu tidak mudah. Ada hari-hari di mana tekanan terasa berat. Ada momen ketika kenangan pahit kembali muncul, tetapi Alena memilih untuk tidak berhenti. Ia menjadikan semua itu sebagai bahan bakar untuk terus maju. Satria Wijaya menjadi salah satu sosok penting dalam kebangkitannya. Ia tidak hanya memberikan dukungan finansial, tetapi juga kepercayaan bahwa Alena masih memiliki tempat besar di dunia bisnis. Bersama tim barunya, mereka membangun kembali fondasi yang lebih kuat, lebih aman, dan lebih profesional. Seiring waktu, hasil kerja keras itu mulai terlihat. Proyek-proyek baru berjalan dengan stabil. Reputasi Alena perlahan pulih, bahkan semakin meningkat. Banyak pihak mulai melihatnya bukan lagi sebagai korban pengkhianatan, tetapi sebagai seorang wanita bisnis yang mampu bangkit dari kehancuran dan membangun kembali dirinya dengan lebih kuat. Nama Alena Pramesti kembali diperbincangkan di dunia bisnis, bukan karena skandal masa lalunya, tetapi karena pencapaiannya yang mengesankan. Namun yang paling penting bagi Alena bukanlah popularitas atau pengakuan, melainkan ketenangan yang kini ia miliki. Ia tidak lagi hidup dalam ketakutan akan pengkhianatan, karena ia telah belajar bagaimana melindungi dirinya sendiri. Dan di tengah semua itu, Alena akhirnya memahami satu hal penting. Kehancuran yang pernah ia alami bukanlah akhir dari hidupnya, melainkan awal dari versi dirinya yang jauh lebih kuat, lebih bijak, dan tidak lagi bisa dipermainkan oleh siapapun. Karma yang tak bisa dihindari. Proses panjang akhirnya mencapai titik akhir yang tidak bisa lagi dihindari. Setelah seluruh bukti diperiksa, kesaksian dikumpulkan, dan aliran dana dilacak secara menyeluruh, pengadilan menjatuhkan putusan resmi kepada Dimas Ardian, Vanessa Laurine, dan Niko Saputra atas kejahatan yang mereka lakukan. Skema penggelapan aset, pemalsuan dokumen,
serta pencucian uang yang selama ini mereka sembunyikan akhirnya terbongkar sepenuhnya di hadapan hukum. Tidak ada lagi celah untuk menyangkal. Tidak ada lagi alasan untuk bersembunyi di balik kebohongan. Di ruang sidang, semua topeng yang dulu mereka gunakan runtuh satu persatu. Dimas yang pernah merasa tak tersentuh kini hanya bisa menunduk dalam diam. Vanessa yang dulu penuh kesombongan akhirnya tidak mampu menyembunyikan kepanikannya. Niko yang terlibat di balik layar pun tidak lagi bisa menghindari tanggung jawabnya. Putusan dijatuhkan dengan tegas. Mereka dinyatakan bersalah. Dan sejak saat itu, kehidupan yang dulu mereka banggakan benar-benar hilang tanpa sisa. Tidak ada lagi rumah mewah, tidak ada lagi mobil sport, tidak ada lagi pesta dan kemewahan yang pernah membuat mereka merasa berada di atas dunia. Semua yang dibangun di atas kebohongan runtuh dalam waktu yang jauh lebih cepat daripada saat mereka membangunnya. Sementara itu, di tempat yang berbeda, Alena Pramesti berdiri di depan gedung kantor barunya. Angin pagi menyentuh wajahnya dengan lembut, seolah menjadi saksi perjalanan panjang yang telah ia lalui. Gedung itu bukan hanya simbol kesuksesan bisnisnya yang baru, tetapi juga simbol dari dirinya yang telah berhasil bangkit dari kehancuran. Tidak ada lagi air mata, tidak ada lagi rasa takut, dan tidak ada lagi bayangan masa lalu yang mengikatnya. Alena tersenyum tenang. Senyum yang lahir bukan dari kesombongan, tetapi dari keteguhan hati seorang wanita yang pernah dihancurkan, namun memilih untuk tidak selamanya jatuh. Ia membuktikan bahwa bahkan seseorang yang dikhianati dan dirampas hidupnya sekalipun masih bisa bangkit, membangun kembali segalanya, dan berdiri lebih kuat dari sebelumnya. Dan kali ini, tidak ada lagi yang bisa merampas hidupnya. Tidak lagi.